kita butuh graft atau tulang rawan tambahan. Nah itu biasanya diambil dari tulang rawan iga, sama seperti hidung ya. Oh, sebetulnya hal-hal tersebut itu mempengaruhi pendengaran dari si pasien itu nggak sih dok? Kalau misalnya mau melakukan otoplastik reduction nih dok, itu bisa sekalian atau enggak tulang iganya dipakai untuk rinoplasti? Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Sekar di Behind Beauty Podcast. Nah teman-teman, kalau biasanya nih ya, kita kan sering banget ngobrolin masalah hidung atau masalah breast, sedot lemak dan lain sebagainya untuk prosedur operasi. Terus kalau misalkan prosedur-prosedur estetik itu biasa kita ngebahas tentang kulit, skincare dan lain sebagainya. Nah hari ini kita akan ngebahas salah satu prosedur bedah plastik yang sebenarnya jarang kita bahas, tapi ternyata banyak juga loh teman-teman yang bertanya nih tentang prosedur ini, yakni adalah prosedur di bagian daun telinga atau yang biasa disebut dengan otoplasti. Nah kira-kira ada prosedur apa aja kah di dalamnya, lalu untuk indikasi seperti apa aja, kita akan langsung ngobrol-ngobrol. Di sebelah kiri saya sekarang udah ada Dr. Tasya Anggrahita, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik di Plastik Klinik Cabang Bendungan Hilir. Halo Dr. Tasya. Halo. Gimana dokter kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dok, seperti yang tadi aku udah sebutkan nih di awal nih dok nih. Jadi akhir-akhir ini di beberapa platform plastik itu banyak orang yang bertanya-tanya tentang prosedur otoplasti. Oke gitu. Nah sebelum kita ngobrolin tentang otoplasti nih dok, sebetulnya ada beberapa prosedur sih dok untuk telinga gitu. Karena kan biasanya kalau sama dokter Tasya kita ngomongin hidung nih. Nah, sekarang kita ngomongin telinga nih dok. Deket-deket juga ya tapi ya, di wajah juga. Oke, jadi prosedur di telinga ya memang kita ada berbagai macam ya prosedur di telinga gitu, dan dengan benar tadi tujuannya juga indikasinya juga macam-macam ya. Jadi prosedur di telinga itu kita biasanya disebut otoplasti ya. Sesuai dengan kepanjangannya nih, oto itu telinga ya, dalam bahasa Latin, plasti itu membentuk atau merekonstruksi. Jadi otoplasti adalah prosedur di area untuk memperbaiki daerah telinga ya. Biasanya untuk indikasinya juga beraneka ragam macamnya. Bisa karena kelainan genital, bisa karena kecelakaan, bisa karena ada tumor di situ, bisa karena memang dia kurang suka dengan estetiknya, tidak simetris gitu ya, kanan kiri, itu juga bisa. Tapi yang paling sering prosedur estetik ya, ini kalau kita nyambungin ke prosedur estetik itu paling sering itu otoplasti yang untuk prominent ear ya, atau telinga caplang. Nah itu yang paling sering sekali kita ear pinning ya, karena kita mendekatkan kuping ke daerah kepala kita. Tapi ada juga misalnya yang untuk augmentation gitu, untuk pasien-pasien yang memang lahir kongenital tidak punya telinga, kita biasanya disebut, kita bukan tidak punya telinga ya, tidak punya daun telinga gitu. Iya betul. Biasanya kita sebutnya mikrotia atau daun telinga yang sangat kecil, tuh ada berbagai macam derajatnya ya. Itu kita butuh augment kan, seperti operasi hidung augment atau menambah gitu. Jadi menambah struktur di telinga. Nah, itu kita sebutnya augmentation atau juga reduction. Jadi orang-orang yang memiliki memang telinganya itu sangat besar atau sangat lebar itu juga ada, yang tidak proporsional terhadap bentuk wajahnya gitu misalnya ya. Nah, itu kita sebutnya itu reduction ya. Kita membuat yang kalau tadi mikrotia, kalau ini makrotia, atau tulang telinganya, daun telinga terlalu besar kita kecilkan. Seperti itu sih. Secara garis besar. Oke, berarti kurang lebih tadi ada 3 ya dok ya? Iya. Nah boleh nggak sih dok dijelasin sedikit seperti apa sih prosedurnya itu dok? Termasuk prosedur besar kah, atau sebenarnya pasien boleh pakai bius lokal semisal, atau gimana nih dok? Sebenarnya prosedur otoplasti itu tergantung prosedur apa yang dikerjakan ya. Tadi kan saya juga sudah cerita bahwa lingkupnya tuh luas ya. Iya betul. Kalau misalnya dan tergantung usia juga, umur ya. Misalnya melakukan prosedur itu anak-anak gitu, ya pasti tidak bisa untuk dibius lokal saja, karena kan mereka tidak bisa memanage dirinya ya, dengan rangsangan, bahkan mungkin kita sentuh tidak sakit aja mereka bisa rewel gitu. Bayangkan bagaimana dokternya tidak melakukannya dengan smooth gitu ya. Jadi itu kita butuh bius sedasi atau bius umum ya, biar lebih bagus pengerjaannya. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang dewasa, tapi operasinya itu operasi yang simpel, misalnya seperti ear pinning tadi untuk otoplasti, telinga caplang ya, atau protruding ear, itu bisa menggunakan
anestesi lokal saja, atau mentok-mentoknya disedasi plus anestesi lokal itu bisa ya. Tapi kalau misalnya prosedur besar nih seperti mikrotia gitu, mikrotia itu juga kadang-kadang ada orang dewasa yang datang tuh telinganya masih kecil gitu, mikrotia. Atau biasanya sih anak-anak ya kita dapat itu mikrotia sudah kita rekonstruksi pada saat usia anak-anak. Nah kalau prosedur itu karena kita butuh membentuk telinga sedemikian rupa seperti telinga pada manusia normal ya. Kita butuh graft atau tulang rawan tambahan. Nah itu biasanya diambil dari tulang rawan iga, sama seperti hidung ya. Gitu. Hidung kalau misalnya kita butuh augmentation yang sangat signifikan itu kan kita ambil dari iga. Sama kalau telinga itu karena dia butuh kita susun strukturnya agar menyerupai telinga normal, itu juga kita butuh ambil dari iga, dan itu juga butuh dibius umum ya, tidak bisa untuk dibius lokal. Jadi sebenarnya tergantung apa prosedur yang dipilih gitu yang akan dilakukan seperti itu. Terus tuh kalau misalkan graft tadi kan dari tulang iga ya dok, rawan iga. Nah itu boleh pakai rawan iga orang lain kah? Atau harus rawan iga dia sendiri? Harus dari tulang rawan iga sendiri, itu wajib hukumnya, nggak bisa Oke. Kirain bisa punya orang lain. Berarti tadi menarik ya dok ya. Terus kalau misalnya tadi kalau yang dikecilin dok? Kalau yang dikecilin, itu lebih simpel ya, maksudnya dia kadang-kadang ada tulang rawan yang malah kita kurangin, kita buang gitu, lalu kita bentuk lagi, kita jahitkan lagi gitu. Ada tulang rawan sama kulit yang dibuang. Nah kalau itu nggak perlu dibius umum ya, tapi tentu saja tergantung dengan masing-masing pasien, dia berani apa enggak dibius lokal gitu. Kalau misalnya ternyata berani, ya udah ayo kita bius lokal saja, tidak perlu bius umum. Nah dok, kalau misalnya tadi kan dokter Tasya udah ngejelasin nih indikasi-indikasinya nih dok ya. Sebetulnya hal-hal tersebut itu mempengaruhi pendengaran dari si pasien itu nggak sih dok? Untuk biasanya sih bagian luar saja ya rata-rata. Jadi external ear, kita kan kalau telinga kan kita bagi external sama internal ear ya. Biasanya kalau misalnya pasien-pasien yang cuma yang makrotia ya atau protruding ear, nah itu biasanya tidak berpengaruh tuh pendengarannya. Tapi kalau misalnya pasien-pasien yang mikrotia atau telinganya kecil hampir tidak ada, nah itu memang kita harus rujuk ke dokter penyakit THT dulu untuk dilakukan pemeriksaan ya pendengaran gitu. Tapi rata-rata itu tidak terpengaruh sih pendengarannya, jadi cuma external ear saja yang bermasalah gitu. Jadi secara estetik tidak baik ya, tidak ideal. Terus kita kembali lagi ke prosedur operasinya ini dok nih. Kalau untuk prosedur otoplasti tadi dok, kira-kira recovery-nya berapa lama? Kalau untuk recovery beraneka ragam ini ya, juga bervariasi tergantung prosedurnya. Saya ini aja ya, ambil contohnya otoplasti yang untuk protruding ear ya, soalnya itu yang paling relevan dengan kondisi kita ya, maksudnya klinik ya, estetik gitu. Biasanya sih pasien-pasien datang mengeluhkan telinga caplang. Jadi mereka tidak pede ya dengan telinga yang terlalu capang. Biasanya sih malah laki-laki yang datang ya. Jadi prosedur yang paling banyak dilakukan oleh laki-laki ya, itu termasuk otoplasti ini gitu, karena rambutnya kan pendek ya laki-laki, jadi sangat kelihatan sekali gitu. Apalagi di masa remaja suka diledekin kan biasanya sama teman-teman gitu. Bener. Apa tuh yang sering didengar, apa telinga gajah gitu ya, caplang gitu-gitu ya dok. Maksudnya itu juga sedikit membuat insecure ya, betul. tidak percaya diri gitu. Jadi sadar banget bentuk telinganya gitu. Jadi memang saya juga sering menjumpai ya laki-laki yang bahkan lebih sering laki-laki, memang rata-rata pasien laki gitu yang datang untuk kalau pasien wanita tuh kadang-kadang karena ada rambut ya, jadi dia nggak terlalu concern. Kalau pasien wanita malah lebih ke asimetri, jadi misalnya kanan kiri tidak sama sedikit gitu, jadi dia concern tentang itu. Tapi kalau tentang protruding ear-nya itu laki-laki ya. Nah, terus kembali ke malah kemana-mana nih. Gak apa-apa dok, kayak tadi proses. Kembali ke proses operasinya ya, proses recovery-nya. Recovery karena kita setelah operasi kita balut ya. Telinganya itu biasanya kita balut bolster yang sangat agak lumayan bulky ya, karena kita mencegah perdarahan atau hematoma terjadi di telinga yang
sehabis kita operasi. Oke. Nah karena operasi dua-duanya, jadi kan kita balut tuh agak lumayan heboh ya, karena kita harus balut satu wajah gitu untuk memegang ininya aja sih, biar dia tetap terbalut dengan baik gitu ya, kasanya nempel di situ. Karena kan kalau plester di area situ kan sulit ya untuk nempel ya, karena ada rambut. Maka dari itu memang dibalut yang agak heboh itu ya mau nggak mau, karena memang untuk memegang si kasa biar nggak jatuh aja sih. Tapi itu juga jadi concern buat pasien untuk ini ya downtime-nya. Jadi kan mereka nggak bisa kemana-mana dulu gitu kan, soalnya di kepalanya obvious banget ya. Iya, kelihatan banget. Atau mungkin kalau dia pakai kerudung nggak kelihatan kali. Oh iya, kalau perempuan, tapi sayangnya laki-laki yang lebih sering ya. melakukan prosedur ini gitu. Jadi ya itu dibalut, tapi paling itu cuma 3-5 hari saja sudah kita buka balutannya ya. Nanti setelahnya mungkin 7-10 hari kita lepas jahitan. Sebenarnya itu saja sih, tapi memang awalnya akan bengkak dulu ya, seperti operasi pada umumnya, bengkak ya agak besar dulu, nanti lama-lama kempes, akhirnya sama seperti telinga pada umumnya, telinga normal gitu bentuknya. Oke, nah dok, ini pertanyaan terakhir dok. Kalau misalnya mau melakukan otoplasty reduction nih dok, itu bisa sekalian atau enggak tulang iganya dipakai untuk rinoplasti? Kepikiran aja ya? Kelihatannya simpel ya dok, kayak kalau orang awam nih, apalagi aku juga pas baca, kayaknya mungkin nih, tapi kan aku bukan dokter. Sebenarnya bukan reduction dong, kalau itu kan augmentation ya, si telinga-telinga mikrotia itu ya sebenarnya kalau dipikir-pikir sih bisa, tapi si mikrotia itu kita butuh tulang iga yang agak lumayan banyak, jadi nggak cuma satu segmen aja yang kita ambil sekitar 3 atau 4 segmen gitu. Ya kalau dan buka aksesnya ya, jahitannya di dada itu nggak seperti hidung ya. Kalau hidung kan minimal ya, karena kita cuma ambil secukupnya. Kalau ini kita bukanya lumayan besar gitu. Oke. Dan sebenarnya bukan karena bisa tuh sekaligus diambil, tapi karena agak lumayan capek ya operatornya ya. Satu operasi mikrotia itu udah operasi yang besar, tambah operasi augmentation iga. Tapi kalau di nalar sih bisa-bisa aja, tapi itu kayaknya tidak rumit untuk dilakukan dalam satu waktu gitu. Dan biasanya yang datang untuk mikrotia itu anak-anak kecil. Biasanya anak-anak kecil ya dok ya? Karena mereka memang dari lahir ibunya sudah concern, daun telinganya udah tidak ada kelainan nih gitu. Jadi sudah langsung tuh dari bayi bahkan biasanya mereka sudah konsul ke dokter bedah plastik untuk tahu treatment plan-nya seperti apa. Oke dok, itu adalah pertanyaan terakhir untuk sekaligus menutup podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak dokter Tasya sudah hadir kesekian kalinya. Jangan bosan-bosan ya dok ya. Jadi berapa ini ya? Udah nggak kehitung nih, teman-teman juga jangan bosan-bosan untuk dengerin. Kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau DM kita di @plastetic.clinic, dan jangan lupa buat dengerin episode lainnya di Spotify Behind Beauty Podcast by Plastetic Clinic. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di Behind Beauty Podcast selanjutnya.